Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Senang sekali kita bisa lagi mendengar firman Tuhan pada saat ini. Karena saya percaya bahwa firman itu adalah kekuatan bagi orang percaya. Kita tidak bisa hidup berkemenangan tanpa firman Tuhan yang menyertai perjalanan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas 1 ayat 34 sampai ayat 38. Injil Lukas 1 ayat 34 sampai ayat 38 saya baca firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita perhatikan di ayat yang ke-37 sesuai dengan tema kita pada saat ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita melihat pernyataan ini merupakan bukti bahwa Allah punya kuasa dan otoritas atas segala sesuatu di bawah kolong langit ini, di alam semesta ini. Ya, beberapa hari yang lalu saya menjelaskan tentang Raja Semesta, bagaimana Dia yang menguasai segala-galanya, sebab Dialah yang sudah menjadikan segala sesuatu. Kalau kita melihat di Injil Yohanes 1 ayat yang ketiga, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita melihat bagaimana Allah yang pada mulanya sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan, dan Dia menjadikan segala sesuatu. Itu sebabnya dari pernyataan ini membuktikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat Allah kerjakan dalam kehidupan manusia. Dia menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, langit dan bumi menjadi Allah, menjadi ada. Apapun yang ada di dalamnya yang awalnya tidak ada menjadi ada. Allah pun bisa mengerjakan dalam kehidupan manusia segala sesuatu, karena Dia adalah Allah yang ajaib, dan setiap perbuatannya ajaib yang sulit untuk kita pahami. Ya, banyak orang tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami apa yang Tuhan kerjakan. Tetapi itulah cara Allah bekerja dengan kekuatan kuasanya. Dia sanggup melakukan mujizat, membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti di dalam ayat 26 sampai ayat 38. Kalau Bapak Ibu membaca di sana, malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita kepada Maria, di mana dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus, juru selamat manusia. Kita lihat di ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Namun kalau kita melihat di sini, Maria menanggapi hal ini dengan logika. Bapak Ibu bisa membaca di ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jadi ketika pesan dari Tuhan disampaikan oleh malaikat kepada Maria tentang kabar sukacita kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, Maria menanggapi hal itu dengan cara berpikirnya yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di sini Maria menanggapi hal ini dengan logika, ya. Ayat 34, karena Maria katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Karena memang kalau kita lihat saat itu dia masih seorang perawan. Dia belum bersuami, secara logika tidak mungkin hal itu akan terjadi. Dan mungkin kalau kita berpikir sampai hari ini mungkin sama. Gak mungkin akan terjadi seorang yang masih perawan, belum bersuami dan dia hamil, dia mengandung dan dia melahirkan. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tetapi malaikat Tuhan mengingatkan kepada Maria akan mujizat yang terjadi kepada Elisabet, sanak saudaranya yang saat itu mandul. Di ayat 36 dan 37 firman Tuhan bilang seperti ini. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saya membaca di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan ingat Elisabet sanak saudaramu itu sudah hamil 6 bulan. Walaupun ia sudah tua dan orang mengatakan bahwa ia mandul, sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Dari pernyataan ini membuat perubahan yang luar biasa terjadi kepada Maria. Dalam cara Maria menanggapi hal ini, kalau awalnya dengan logika tidak mungkin, tapi pada akhirnya kita lihat dengan iman kepada Tuhan. Pelajaran penting dari kisah ini adalah yang pertama, iman kepada Tuhan dapat mengerjakan mujizat atau perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Injil Markus 9 ayat 23 katakan, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Tuhan, bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yang tidak ada menjadi ada, tapi dibutuhkan iman yang dapat mengerjakan itu juga. Harus percaya kepada Tuhan, kepada kekuatan kuasanya. Percaya berarti ada persekutuan dengan Tuhan di dalam penyembahan, di dalam doa. Kita nggak bisa bilang kita percaya tetapi kita tidak berdoa. Kita nggak bisa bilang kita percaya tetapi kita tidak menyembah Tuhan. Kita tidak melakukan persekutuan dengan Tuhan. Ya, percaya berarti ada persekutuan dengan Tuhan. Percaya berarti di sana ada penyembahan, di sana ada doa kepada Tuhan. Itu adalah tindakan iman. Sebab tanpa tindakan, tanpa perbuatan, iman kita, firman Tuhan katakan, mati. Jadi harus ada perbuatan, harus ada tindakan. Yang kedua, iman itu harus berserah kepada kehendak Tuhan. Di ayat 38, Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita lihat di sini ada penyerahan yang sungguh. Dia menyebut, aku adalah hamba Tuhan, seorang hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menurut perkataanmu itu. Malaikat menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada Maria. Hal ini menunjukkan apa yang kita doakan, yang menjadi harapan kita, haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
lewat malaikat yang Tuhan utus untuk menyampaikan itu kepada Maria. Apa yang kita doakan di hari-hari ini? Apa yang sedang menjadi pergumulan kita di hari-hari ini? Tuhan mau kita punya iman. Tuhan mau kita bertindak. Tuhan mau kita berserah kepada kehendak Tuhan. Yang berarti kita berserah kepada kehendak Tuhan, kita tidak memaksa Tuhan untuk menjadi sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Saya yakin setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia akan selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang harus saya lakukan. Ya. Pasti dia akan meminta tanda kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberikan tanda kepadanya. Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dalam setiap kehidupan kita, kalau kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita melihat di sini, Maria bisa saja menolak apa yang malaikat Tuhan sampaikan, tetapi ia lebih memilih untuk percaya dan menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun ia tahu banyak orang yang pastinya akan menghujat dan mencibir dirinya karena ia belum menikah. Ya, kalau sekarang mungkin orang akan mencibir, ya, menghujat hamil di luar nikah. Ya, pada saat itu adalah aib. Ya. Orang tersebut harus diusir, ya. Bahkan dikeluarkan dari anggota keluarga ketika hal itu terjadi. Itu suatu tantangan berat bagi seorang Maria. Tapi kita lihat kepada penyerahannya kepada Tuhan. Dia mau berserah kepada kehendak Tuhan. Dia percaya kalau kehendak Tuhan yang terjadi, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan bela. Kalau yang kita doakan, yang menjadi pergumulan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela kita, sehingga kita akan melihat jawaban yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maria percaya bahwa Tuhan pasti akan membela kehidupannya. Dan saya percaya setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, Tuhan juga pasti tolong kita. Tuhan pasti bela kita. Saya berdoa setiap kita yang mendengar firman Tuhan, setiap kita yang mungkin saat ini ada pergumulan, ada doa, mari tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan terus berserah hanya kepada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi umat-umat Tuhan yang terus percaya hanya kepada-Mu. Ajar kami untuk meyakini segala sesuatu bahwa Engkau sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Namun ajar juga kami untuk berserah kepada kehendak-Mu, bukan kepada apa yang menjadi maunya kami Tuhan, tetapi kami mau taat kepada apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami, karena kami percaya di sana ada pembelaan, di sana ada pertolongan. Terima kasih Tuhan buat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan boleh kerjakan di dalam hidup kami. Ia bergirang karena keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dengan sukacita ia membaharui kami dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena kami dengan sorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.